Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 7, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat, apalagi ini di bulan puasa. Insya Allah, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perjuangan setiap daerah untuk menuju NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang karakter fisik dan karakter sosial budaya dari masing-masing daerah tersebut. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu detail, kita akan bahas per pulau. Dan kita juga akan coba bahas tentang kota kita, yaitu Kota Bogor, insya Allah. Kita mulai dengan karakter fisik. Ya, kalau berbicara tentang karakter fisik, ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Misal nih, karakter fisiknya Upin Ipin, apa? Yang terlihat botak. Iya, terlihat kan? Nah, kalau berbicara daerah, karakter fisiknya ini biasanya berhubungan dengan sumber daya alam, entah itu tumbuhan ataupun hewan. Nah, coba teman-teman ingat-ingat lagi materi tentang flora dan fauna di semester sebelumnya. Di sini Ibu mau review sedikit tentang persebaran tanaman pangan yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari tanaman padi. Ini banyak tersebar di daerah Jawa dan Sumatera. Pun, teh juga, dan tebu. Ini banyak tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Lalu di sini juga ada tanaman kopi yang sekarang lagi hits banget nih kan. Nah, kopi-kopi ini banyak tersebar di daerah Aceh, Sumatera, Lampung, Jawa juga ada, Bali, Flores, dan Toraja. Pernah dengar kan ya, kopi Toraja. Lalu selanjutnya ada tanaman kakao, semacam coklat ya. Ini banyak tersebar di daerah Jawa, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lalu ada cengkih. Nah, kalau cengkih ini banyak ditemukan di Maluku dan Jawa. Kalau di Bogor ada apa? Karena Bogor ini masuk ke wilayah Jawa, berarti Bogor ini banyak ditumbuhi tanaman padi atau banyak sawahnya, teh, puncak kan, terus tebu juga. Nah, tapi ada juga nih tanaman-tanaman khas dari Bogor. Ada apa saja kah? Ada manggis, pala, ini banyak ya di daerah Katulampa. Ada juga bisbul, kenari, dan kemang. Pernah dengar kan kemang? Nah, kemang tuh ternyata nama buah, tapi dijadikan nama jalan juga. Karakter fisik itu bukan hanya dilihat dari sumber daya alam atau flora dan faunanya, tetapi dilihat juga dari segi letak geografis. Indonesia, khususnya Jawa Barat atau Bogor ini, memiliki iklim tropis, juga memiliki musim panas dan musim hujan, di mana dengan adanya iklim dan musim ini membuat tanah yang ada di Indonesia ini subur, gampang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, sehingga nggak heran kalau misalkan wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor sendiri itu adem karena banyak tumbuhannya. Dan khusus Bogor sendiri nih, kita tahu kan Bogor itu dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi. Jadi sering banget turun hujan. Oke, kalau tadi kita membahas tentang karakter fisik, kita sekarang akan membahas tentang karakter sosial budaya. Nah, kalau karakter sosial budaya ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakatnya, atau yang lebih dikenal sebagai kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berbentuk aktivitas yang digunakan masyarakat lokal sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Intinya sih mirip-mirip seperti tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan ciri khas di suatu daerah tersebut. Bentuk kearifan lokal ini ada dua, ada yang berwujud nyata dan ada yang tidak berwujud nyata. Yang berwujud nyata itu berupa
nilai, tata cara, aturan, bangunan, dan cagar budaya. Kalau arifan yang tidak berwujud nyata ini bisa berbentuk petuah, pantun, nyanyian, cerita-cerita rakyat, dan nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, kalau di Bogor sendiri ada yang namanya sebuah kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang, yang kita kenal dengan istilah cucurak. Ada yang pernah dengar atau baru dengar? Apa itu cucurak, Bu? Jadi cucurak ini adalah sebuah tradisi yang biasanya dilakukan beberapa hari sebelum Ramadan. Biasanya yang dilakukan adalah kumpul bersama dan makan-makan. Itu. Atau tadi ada cerita-cerita rakyat ya, kearifan lokal itu. Kalian pernah mungkin mendengar kisah Malin Kundang. Nah, itu adalah salah satu kearifan lokal berbentuk cerita rakyat dari Sumatera ya, dari Pulau Sumatera. Dan masih banyak lagi kearifan lokal lainnya. Nah, untuk itu ada tugas nih buat kalian. Ini simple aja. Coba kalian tanyakan kepada orang tua atau keluarga kalian apa sih makanan favorit mereka. Lalu kalian juga coba tanyakan kepada teman-teman kalian apa sih makanan dan minuman favorit mereka. Nah, kalian catat di buku tulis dan kalian kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Ini sebagai bentuk interaksi kalian dengan orang lain, sebagai bentuk kita mengenali karakter orang lain dilihat dari makanannya. Juga kita kan sedang belajar tentang ekokuliner ya, tentang kuliner sehat. Nah, dengan bertanya seperti itu, wawasan kita tentang kuliner jadi semakin luas. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.